Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, pada malam hari ini ada baiknya kita membacakan kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab. Di sini saya akan membacakan kisah Rasul Paulus yang mengirimkan surat kepada jemaat di Korintus. Dalam suratnya, Rasul Paulus menyampaikan salam kepada jemaat yang ada di Korintus. Dia menuliskan suratnya demikian: dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus, dan dari Sostenes saudara kita. Nah, ini yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam pembukaan suratnya itu, pasal 1. Kemudian dilanjutkan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Itulah salam yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dalam suratnya yang pertama. Dan kita lanjutkan mengambil kisah yang dituliskan oleh Rasul Paulus pada pasal 15, mulai dari ayat 6 akan saya bacakan nanti sampai dengan ayat 11. Sebelum saya bacakan surat Rasul Paulus ini mengisahkan tentang kebangkitan Yesus Kristus. Dia menyampaikan berita sukacita kepada jemaat di Korintus bahwa Yesus disalibkan dan mati, kemudian dikuburkan. Dihitung dari sejak itu, pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati. Walaupun pemberitaan Injil telah sampai kepada jemaat di Korintus, akan tetapi mereka selalu meragukan tentang adanya kematian. Maksudnya, mereka meragukan tentang adanya kebangkitan dari antara orang mati. Itu diragukan oleh orang-orang yang sudah menerima berita Injil, bahkan sudah dibaptis dan mereka sudah menjadi jemaat Tuhan. Akan tetapi masih selalu diperdebatkan dan masih ada di antara mereka yang meragukan bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Lalu Paulus mengatakan, kalau memang tidak ada kebangkitan dari antara orang mati, berarti Yesus juga tidak bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kamu. Sia-sialah kamu percaya kepada Yesus kalau memang Yesus tidak bangkit dari antara orang mati. Nah, itu Rasul Paulus di dalam suratnya itu menjelaskan demikian. Dan kalau memang Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, untuk apa kami memberitakan berita kebangkitan Yesus itu? Kami sampai menderita, banyak permasalahan yang kami hadapi. Kalau memang Yesus itu tidak benar bangkit. Nah, itulah latar belakang daripada nats ini yang akan saya bacakan, yaitu yang tertulis pada 1 Korintus pasal 15 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Akan saya bacakan untuk
Bapak dan Ibu saudara sekalian. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Maksudnya, ia menampakkan diri, maksudnya Yesus menampakkan diri sesudah dia bangkit dari antara orang mati. Sesudah dia bangkit dari kematian. Di sini, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Nah ini. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ini ketika Rasul Paulus membuat surat ini, dia mengatakan mereka yang 500 orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus setelah dibangkitkan dari antara orang mati, Paulus mengatakan di antara yang 500 orang itu masih hidup sampai sekarang. Maksudnya sampai dengan ketika Paulus membuat surat itu masih hidup. Sebagian memang sudah meninggal. Itu menurut keterangan daripada Rasul Paulus dalam suratnya. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Jadi sesudah Yesus menampakkan diri dengan 500 orang itu sekaligus, kemudian dia menampakkan diri kepada Yakobus. Sesudah itu kemudian Yesus juga menampakkan diri kepada semua rasul. Ada 11 rasul yang masih hidup waktu itu karena Yudas Iskariot sudah tidak ada lagi. Ada 11 rasul itu, kepada yang 11 rasul itu Tuhan Yesus menampakkan diri. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, kata Paulus. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Artinya, Yesus menampakkan diri kepada Rasul Paulus seperti kelahiran seorang anak yang belum waktunya lahir. Prematur maksudnya ini. Seperti Yesus itu menampakkan diri kepada Rasul Paulus seperti anak prematur. Dengan alasannya, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ini Rasul Paulus memang sebelum dipilih oleh Yesus sebagai rasul, sebelum Yesus mengutusnya sebagai rasul, Paulus itu paling beringas, ya, paling garang menyiksa orang-orang percaya, orang-orang yang mengikut Yesus itu disiksa oleh Paulus. Sebelumnya namanya Saulus. Saulus itu menyiksa habis-habisan orang-orang percaya kepada Yesus. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Ya, Rasul Paulus mengaku bahwa dia menjadi rasul sebagaimana ketika itu dia menuliskan surat ini, itu adalah kasih karunia daripada Allah semata-mata. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Artinya kasih karunia yang dianugerahkan oleh Allah kepada Paulus dimanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak sia-sia dia. Aku telah bekerja
lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi di satu sisi Rasul Paulus mengaku bahwa dirinya telah bekerja keras melebihi daripada rasul-rasul yang lain. Lalu dia ucapkan lagi, sungguh pun demikian aku bekerja keras. Itu semuanya juga adalah kasih karunia dari Allah. Jadi karena Allah itu memberikan dia kekuatan, kemampuan untuk melakukan itu semua, sumbernya dari Allah. Mampunya Rasul Paulus melakukan pekerjaan itu bersumber daripada Allah. Motivasinya adalah Allah sendiri. Yang mendorongnya adalah Allah. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Nah, ini pengakuan daripada Rasul Paulus. Baik aku maupun mereka, maksudnya baik Rasul Paulus sendiri maupun rasul-rasul yang lain dalam pemberitaan Injil, berita sukacita, berita keselamatan itu, mereka memberitakannya sebagaimana mereka yang lain memberitakannya. Juga Rasul Paulus juga memberitakannya. Yang lain mengajarkannya, Rasul Paulus juga mengajarkannya, sama seperti yang lainnya. Inilah Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, yang diutarakan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus untuk menggembalakan jemaat yang anggota jemaat yang ada di Korintus, supaya mereka tetap teguh dalam apa yang telah dipercayainya, supaya mereka tetap teguh dalam keyakinannya, kepercayaannya bahwa memang Yesus itu telah mati di kayu salib, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga telah bangkit dari kematian. Itu adalah sebagai anugerah untuk keselamatan manusia, sebagai penebus manusia, menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Karena Yesus telah mati walaupun dia tidak berdosa, yang seharusnya orang berdosa seperti kita ini, yang seharusnya menanggung kematian itu. Namun Yesus telah menerima beban tanggung jawab untuk menderita, menahankan akibat daripada dosa itu, yaitu kematian. Akan tetapi karena Yesus adalah Allah sendiri yang memang dia berkuasa menyerahkan nyawanya dan juga berkuasa mengambil, menerima kembali nyawanya, karena dia adalah Maha Kuasa. Dalam hal ini Yesus telah menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar, sehingga dia mau menderita dan mati di kayu salib, sekaligus juga menunjukkan kuasanya yang besar, bahwa kematian atau maut oleh karena kuasa dosa tidak mampu mengalahkannya, karena Yesus itu adalah penguasa, memiliki kekuasaan yang tidak bisa dibatasi oleh kegelapan. Yesus itu adalah terang sejati. Kegelapan
duniawi tidak mampu untuk melenyapkannya. Terang sejati itulah yang justru mengalahkan kegelapan yang ada di dunia ini. Demikianlah Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, saya menyampaikan ini untuk memperdengarkan kepada kita semua sebagai pengantar kita untuk beristirahat malam. Semoga Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini mendapatkan tidur nyenyak dan mimpi yang indah. Saya dari saluran Immanuel Keranglah Rabu Jalan menyampaikan salam kepada kita semuanya. Selamat beristirahat, selamat malam, semoga mendapat mimpi yang indah, dan besok pagi bisa bangun dalam keadaan segar bugar, baik tubuh maupun jiwa, segar, sehat, dilindungi oleh Tuhan. Saya mengucapkan selamat malam, salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.